Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, NIM 1011338202545 dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat A. Saya akan menyelesaikan kasus uji T tidak berpasangan dalam mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Baiklah, di sini terdapat kasus uji T tidak berpasangan dengan soalnya yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pada kasus ini, yang akan diuji adalah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Kemudian, telah diketahui juga N1 sama dengan 40, N2 sama dengan 50, X1 bar atau rata-rata pertama sama dengan 2,9, X2 bar atau rata-rata kedua sama dengan 3,2. S1 atau standar deviasi pertama sama dengan 0,1. S2 standar deviasi kedua sama dengan 0,1. Alfa sama dengan 5% atau 0,05. Dengan hipotesis 0, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Kemudian hipotesis pertama, rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan dari ibu yang merokok lebih rendah dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, kita langsung saja ke penyelesaian. Langkah pertama adalah mencari pembilang dengan cara X1 bar dikurang X2 bar. X1 bar sama dengan 2,9 dikurang dengan X2 bar 3,2, maka dihasilkan minus 0,3. Langkah kedua adalah mencari varians pertama dengan cara S1 dikuadratkan. S1 adalah 0,1. Karena dikuadratkan, maka hasilnya 0,01. Langkah ketiga adalah mencari varians kedua dengan cara S2 dikuadratkan. S2 adalah 0,1. Karena dikuadratkan, maka hasilnya 0,01. Langkah keempat adalah mencari penyebut dengan cara N1 dikurang 1 dikali S1 kuadrat. Ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 kuadrat. N1 yaitu 40 dikurang 1 dikali S1 kuadrat yaitu 0,01 ditambah
N2 yaitu 50 dikurang 1 dikali S2 kuadrat yaitu 0,01, maka dihasilkan 0,88. Langkah kelima adalah mengoperasikan pada bagian bawah dengan cara N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 yaitu 40 ditambah N2 yaitu 50 dikurang 2, maka dihasilkan 88. Langkah keenam adalah langkah keempat dibagi langkah kelima. Langkah keempat adalah 0,88 dibagi langkah kelima yaitu 88, maka dihasilkan 0,01. Langkah ketujuh adalah mengoperasikan bagian samping dengan cara 1 dibagi N1 ditambah 1 dibagi N2. 1 dibagi N1 yaitu 40 ditambah 1 dibagi N2 yaitu 50, maka dihasilkan 0,045. Langkah ke-8 adalah langkah ke-6 dikali langkah ke-7. Langkah ke-6 ada yaitu 0,01 dikali langkah ke-7 yaitu 0,045, maka dihasilkan 0,00045. Langkah ke-9 adalah akar kuadrat dari langkah ke-8. Langkah ke-8 adalah 0,00045. Karena dikuadratkan maka hasilnya 0,021213203. Kemudian mencari T hitung dengan cara langkah ke-1 dibagi langkah ke-9. Langkah ke-1 yaitu minus 0,3 dibagi langkah ke-9 yaitu 0,021213203, maka dihasilkan minus 14,14,2,135,622. Kemudian T tabel. T tabel dengan alfa 0,05, DF 88. Dicari menggunakan tabel T yang ada di samping ini. Angka 88 dan alfa 0,05, maka didapatkan pada tabel T ini yaitu 166,235. Maka H0 tidak diterima karena T hitung yaitu minus 14,142,135,622 lebih kecil dari T tabel yaitu 166,235. Jadi kesimpulannya rata berat pada bayi
berpasangan dengan ibu yang merokok lebih rendah dari ibu yang tidak merokok. Baiklah, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan dan selesaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.